Perkenalkan, nama saya Valentin Sureken dengan NIM 2005-1103002. Di sini saya akan menjelaskan tentang survei batimetri. Yang pertama, kita akan membahas tentang ruang lingkup dari survei batimetri. Ruang lingkup dari survei batimetri itu yang pertama yaitu ada sungai, perairan, waduk, pantai, laut, baik itu di permukaan laut ataupun di dasar laut. Yang kedua yaitu istilah dan definisi. Istilah dan definisi dari survei batimetri yaitu survei batimetri adalah suatu cara yang digunakan untuk mengetahui kondisi suatu perairan baik di permukaan laut maupun di dasar laut. Selanjutnya yaitu klasifikasi dan ketentuan survei. Dari klasifikasi dan ketentuan survei terdapat 3 orde, yaitu orde khusus. Orde khusus ini dilakukan di tempat yang kritis, misalnya di daerah pelabuhan sebagai tempat sandar dan alur masuknya kapal. Kemudian yang kedua yaitu orde 1. Orde 1 ini juga dilakukan di pelabuhan-pelabuhan dan di daerah pantai yang lalu lintasnya padat namun tidak membahayakan kapal. Kemudian orde selanjutnya yaitu orde 2 yang dilakukan di daerah yang kurang dari 200 meter yang tidak termasuk orde khusus dan orde 1. Dan yang terakhir yaitu orde 3. Orde 3 ini yaitu orde yang tidak termasuk ke dalam orde khusus, orde 1, orde 2 atau kedalaman yang lebih dari 200 meter. Selanjutnya ada ketentuan survei. Ketentuan survei terdiri dari ketelitian. Nah, ketelitian survei ini terdiri dari akurasi horizontal, alat bantu navigasi tetap garis pantai, alat bantu navigasi terapung, kenampakan topografi, dan akurasi kedalaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur pelaksanaan dan pengolahan data pemeruman. Prosedur pelaksanaan dan pengolahan data pemeruman terdiri dari yang pertama yaitu persiapan. Dalam persiapan ini yang harus dilakukan yaitu dalam melakukan survei kita harus membentuk sebuah tim. Ketika timnya sudah terbentuk, maka tim tersebut sudah siap diberangkatkan ke lokasi tempat di mana survei akan dilakukan. Nah, di balik itu tim juga sudah mempersiapkan alat-alat administrasi dan teknis. Yang harus disiapkan di persiapan administrasi yaitu pembentukan tim dan surat tugas, biaya survei, surat izin dari pihak yang berwenang, koordinasi dengan instansi terkait dan lainnya. Dan yang harus dipersiapkan di persiapan teknis yaitu teknis kerja, personel, alat, dan bahan. Pembahasan selanjutnya yaitu penyimpanan dan penyajian data survei pola arus perairan. Nah, yang pertama itu menyimpan data. Dalam menyimpan data terdapat 4 jenis data. Jenis data yaitu yang pertama data analog. Data analog yaitu semua survei data, pemeruman, pasang surut, arus, sampel dasar laut, dan lainnya. Yang kedua yaitu data digital, yaitu hasil dari semua survei data pemeruman, pasang surut, arus, sampel dasar laut, dan lainnya dalam bentuk digital. Kemudian yang ketiga data mentah, yaitu data yang dengan hasil survei namun sesuai dengan peralatan yang digunakan. Dan yang terakhir yang keempat yaitu data hasil proses, yaitu hasil dari data pemeruman. Dan yang terakhir yaitu menyajikan data. Dalam menyajikan data survei, selalunya disajikan dalam bentuk lembar lukis teliti, analog, dan digital.